Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar dengan wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, puluhan perahu nelayan ikut kira pemilu di pesisir Teluk Lampung. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandar Lampung dan pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar kira pemilihan umum pemilu 2024 di wilayah pesisir Teluk Betung pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam rangkaian kirap ini, KPU, Bawaslu, pemerintah Kota Bandar Lampung serta partai peserta pemilu 2024 menggelar kirap dengan menggarungi laut Teluk Lampung menggunakan perahu nelayan. Sebanyak 20 perahu nelayan lengkap dengan hiasan bernuansa pemilu beriringan mengarungi pesisir Laut Lampung. Sejumlah perahu tersebut diketahui dimulai dari Lempasing Teluk Betung Timur, kemudian menyusuri rute Teluk Lampung dengan melalui Pulau Pasaran, Bukit Kunyit, dan berakhir di Pantai Tiska Panjang Bandar Lampung. Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi mengatakan kirap ini merupakan rangkaian Festival Demokrasi menuju Pemilu 2024. Dedi mengatakan kirap pemilu ini ditujukan untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu untuk masyarakat di pesisir Kota Bandar Lampung. Menurut Dedi, alasan kira pemilu di wilayah pesisir ini sendiri lantaran tingkat partisipasi masyarakat di wilayah pesisir Bandar Lampung belum merata. Ia pun mengatakan bahwa kira pemilu ini diharapkan dapat memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat pesisir pada pemilu 2024 mendatang. Mana kalau Bapak Aing tadi? Yang mana? Berita selanjutnya, Kapolda Lampung tinjau Pilkades di Waigali. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika meninjau Pilkades serentak di Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kapolda tiba di Waigali sekitar pukul 11 siang. Ia disambut Bupati Lampung Selatan yakni Nanang Ermanto. Dari Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin dan Dim 0421 Lampung Selatan Letkol Infa Fajar Akhrudin dan Forkopimcam Tanjung Bintang. Helmi menghimbau masyarakat dan juga calon kades untuk para pendukung menjaga kondusivitas saat dan sesudah prosedur. Nanang Ermanto menghimbau kepada seluruh penyelenggara pilkades, calon desa, dan calon kepala desa, serta masyarakat agar dapat menjaga kondusivitas di daerah mereka masing-masing. Sementara Yusriandi berharap pilkades serentak berlangsung aman dan juga damai. Ia menyebut tahapan pengamanan dan penempatan personel juga telah berjalan dengan baik. Basahi jalan damkar Mesuji Lampung habiskan 15.000 liter air. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Mesuji telah melakukan penyemprotan air di banda jalan. Penyemprotan ini dilakukan untuk membasahi jalanan yang kering dan juga berdebu karena berdampak kemarau. Untuk kali pertama pada musim kemarau ini, ruas jalan provinsi dari Desa Brabasan menuju kantor Pemkab Mesuji disemprot air. Penyemprotan itu menghabiskan sekitar 15.000 liter air. Hal tersebut juga dikarenakan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mesuji Ferry Antoni dari mewakili Kepala Damkaramat Mesuji pada Kamis hari ini. Ferry menyebutkan penyemprotan itu dilakukan tim gabungan. Oleh karena itu, keadaan untuk menyemprotkan air badan jalan hanya dari Dinas Damkaramat Mesuji. Ferry menuturkan penyemprotan air ke jalan dilakukan untuk mengurangi debu akibat dari dampak kemarau. Selain itu penyemprotan, Ferry juga menyebutkan Pemkab Mesuji juga turut melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Dalam pembagian masker tersebut, Pemkab Mesuji turut menggandeng PWI Kabupaten Mesuji. Panen padi di Kelurahan Tejosari Metro Lampung tembus 6,8 ton gabah per hektar. Kelompok tani atau Poktan Sido Rahayu Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Metro Lampung mampu menghasilkan panen 6,8 ton gabah per hektarnya. Nina Aminah, Koordinator Penyuluhan Pertanian Kecamatan Metro Timur, Metro Lampung, menjelaskan luas keseluruhan lahan pertanian Poktan Sido Rahayu itu seluas 52 hektar.
Ia menuturkan pada tahap panen padi di wilayah Kelurahan Tejosari ini tidak mengalami banyak kendala. Meski begitu, masih terdapat beberapa permasalahan seperti pasokan air yang kurang. Ia menambahkan harga gabah saat ini berkisar Rp6.200 per kilogramnya. Pada kesempatan yang sama, penyuluh pertanian dan Kelurahan Tejosari Tiara Dewi mengatakan permasalahan utama petani di Kelurahan Tejosari yaitu pada pasokan air yang sedikit. Dan tak hanya itu, permasalahan lain yang muncul menjelang panen adalah hama dari padi itu. Berita promo yang ke-6. Sampai 30 hektar ini untuk produksinya sekitar 20-21 ton. Selama kita melakukan pemanenan hari ini dan sebelum-sebelumnya juga ada kendala apa sih Bu yang kita alami ketika akan memanen padi di wilayah Kelurahan Tejosari ini? Kalau untuk panen sendiri, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah. Terkait kemarin ada permasalahan air, kita bisa bantu dengan ambil air dari sumber-sumber air sendiri melalui pakai alkon, ada juga yang memfungsikan sumur bornya. Ya, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala, berarti memang untuk semua pemanenan untuk musim panen yang untuk bulan Agustus ini sudah lancar dan semuanya sudah dapat dilakukan dengan sebaik mungkin Bu ya dari Dinas Pertanian sendiri. Ya, musim gadu ini 2023 ini untuk panen alhamdulillah tidak ada kendala, sekalipun ada kendala untuk di awal-awal itu ada serangan kurang, tapi alhamdulillah bisa dikendalikan. Kekeringan juga sampai hari ini kita bisa panen. Lalu untuk produksi juga lumayan baik dan harganya pun lumayan oke. Untuk sesuai dengan ekspektasi Bu ya? Ya, sesuai ekspektasi. Berita selanjutnya, kasus penggelapan sawit plasma di Mesuji belum ada kejelasan. Kasus penggelapan tanah buah sawit sagar atau TPS plasma di Mesuji Lampung yang diangkut menggunakan satu unit truk belum juga ada kejelasan sampai detik ini. Untuk diketahui, kasus penggelapan TPS ini milik warga Desa Agung Batin dan Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Menurut salah satu warga yang melaporkan kasus penggelapan ini ke Mapolres Mesuji, yakni Heryono, sudah 3 bulan lamanya kasus tersebut belum juga ada kejelasan. Haryono menyebutkan kasus penggelapan sawit plasma itu telah dilaporkan ke Polres pada 17 Juni 2023 lalu. Karena sudah berbulan-bulan, laporan polisi ini tidak ada kejelasan. Pihaknya bersama warga lainnya mendatangi kantor polisi pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Kedatangannya itu untuk menanyakan kejelasan laporan yang telah dilayangkan. Berita selanjutnya datang dari Hardware Mall Bumi Kedaton yang memberikan diskon sampai dengan 50%. Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung menggulirkan promo buy one get one hingga tanggal 31 Agustus mendatang, yakni hari ini. Kepala Toko Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, Nurmona Syaputri mengatakan, promo ini berlaku untuk fashion gamis, tunik, blazer, kaos, kemeja, dan lain sebagainya. Nurmona Syaputri juga menjelaskan promo lain yakni diskon 50% untuk fashion tertentu dan diskon 20% untuk fashion terbaru. Hardware Mall Bumi Kedaton ini menjual produk busana wanita mulai dari usia remaja sampai dengan dewasa. Dan di sini juga terdapat fashion untuk pria tetapi hanya menjual t-shirt saja. Menurut Mona, model fashion Hardware Mall Bumi Kedaton ini selalu kekinian dan selain itu ini juga kualitasnya terbaik, nyaman dan tidak membuat gerah serta awet digunakan. Hardware berada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung. Hardware Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Hardware Bumi Kedaton lagi ada promo buy one get one atau beli satu gratis satu yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Jadi promo buy one get one ini berlaku untuk kemeja, sweater, kaos, celana, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain promo buy one get one ini juga ada diskon hingga 50% untuk fashion tertentu
Dan ada juga diskon 20% untuk fashion terbaru. Kalau nggak mau ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Hardware Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita lampu terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.